Kita belajar di bab 3, kemarin sudah belajar di bab 2 tentang zat dan wujudnya, asam, basa, campuran, sudah kita pelajari dengan baik. Kita masuk bab 3 berbeda, yaitu tentang suhu, kemuan, dan kalor. Langsung kita pada skala termometer. Di sini ada 4 jenis termometer. Kalian nanti satuan dari termometer itu yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dimana sudah lengkap dengan adanya titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Masing-masing sudah tertera di sini pada tabel. Celcius bawahnya 0, atasnya 100 derajat Celcius. Reaumur titik tetap bawahnya 0, atasnya 80 derajat Reaumur. Kemudian Fahrenheit bawahnya 32 derajat Fahrenheit, atasnya 212 derajat Fahrenheit. Kelvin itu titik tetap bawahnya 273 Kelvin, titik tetap atasnya 373 Kelvin. Dari situ kita peroleh selisih dari jumlah skala, yaitu Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 120, kemudian Kelvin ada 100. Dari situ kita peroleh suatu perbandingan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit di bawah ini, yaitu menghasilkan perbandingan 5:4:9. Di mana 5 itu punyanya Celcius, 4 punyanya Reaumur, Fahrenheit itu 9. Sedangkan untuk Kelvin itu hanya bisa dikonversi atau diubah dengan Celcius, tinggal menambah 273. Kemudian kita lanjut langsung rumus perbandingan skala Celcius dengan skala yang lain. Di sini diperoleh Celcius dengan Reaumur dan selanjutnya. Kalau ditanyakan Celcius, berarti perbandingannya punyanya Celcius ada di pembilang di atas, kemudian diketahui Reaumur, berarti perbandingannya Reaumur ada di bawah atau penyebut. Hingga TC sama dengan 5/4 TR, atau TR sama dengan 4/5 TC, karena di sini yang ditanyakan Reaumur, sehingga 4-nya di atas diketahui Celcius, 5-nya di bawah. Kemudian di bawah ini konversi antara Celcius dengan Fahrenheit. Yang ini itu yang diketahui adalah Fahrenheit-nya, ini Fahrenheit, sehingga dikurangi dulu. Kemudian dikalikan 5/9, karena yang tanyakan Celcius, skalanya 5 di atas, 9 di bawah. Kemudian dibalik, diketahui Celcius, ditanyakan Fahrenheit, berarti dikali dulu 9/5 kali suhunya Celcius, nanti baru ditambah 32. Kemudian berubah lagi untuk konversi yang bawah, Reaumur dengan Fahrenheit. Di sini diperoleh 4/9 TF-32. TF itu punyanya Fahrenheit, berarti suhunya sudah diketahui. Kurangi dulu, baru nanti dikali dengan 4/9. Kemudian ini yang diketahui Reaumur, ditanyakan Fahrenheit, berarti dikalikan dengan 9/4 suhunya Reaumur, tinggal nanti terakhir ditambah dengan 32. Kita langsung untuk latihan soal. Yang pertama, Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 77 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A. Skala Celcius, B. Skala Reaumur, C. Skala Kelvin? Kita jawab yang A, karena ditanyakan Celcius diketahui Fahrenheit, kita kurangi dulu dengan 32. Akhirnya
77 dikurangi 32, kemudian dikali 5/9. Hasilnya berapa? Yaitu 25. Kita lanjut untuk yang B, skala Reaumur, yaitu 4/9 kali dalam kurung suhu Fahrenheit dikurangi 32, sehingga diperoleh 4/9 kali 77 dikurangi 32, hasilnya 20 derajat Reaumur. Kemudian kita yang C mencari yaitu suhu Kelvin. Kelvin itu gampang, yaitu dari suhu Celcius tinggal menambah 273. Tadi Celcius diperoleh 25, jadi ditambah 273, hasilnya 298 Kelvin. Jadi 77 derajat Fahrenheit itu sama dengan 25 derajat Celcius, sama dengan 20 derajat Reaumur, sama dengan 298 Kelvin. Oke, kita langsung ke kalor setelah suhu. Kalor itu apa? Salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah jika kedua benda bersentuhan. Kemudian 1 kilokalori itu sama dengan 1 kakal atau sama dengan 1000 kalori. Langsung pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat, yaitu yang pertama massa zat, yang kedua kalor jenis. Di sini diperoleh rumus C besar itu sama dengan Q per delta T. Delta itu artinya perubahan. C itu kapasitas kalor, D besar. Sedangkan kalau C kecil itu adalah kalor jenis. Di sini rumusnya ada 3, 1, 2, 3. Yang sering dipakai itu yang bawah ini. I sama dengan M kali C kali delta T. I itu apa? Banyaknya kalor, satuannya joule. M itu apa? Massa benda, satuannya kilogram. C kecil itu apa? Kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Mengingatkan kembali, yaitu Q kalor sama dengan massa kali C kali delta T, dengan keterangan Q kalor satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, C kecil itu kalor jenis joule per kilogram derajat Celcius, delta T itu perubahan suhu satuannya derajat Celcius. Langsung kita contoh soal. Irene membutuhkan energi kalor sebesar 6 kali 10 pangkat 5 joule untuk memanaskan 5 kg zat cair dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius. Berapa sih kalor jenis dari zat tersebut? Berarti ditanyakan kalor jenis. Dari sini diperoleh suatu kalor, yaitu Q sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 joule, atau ini bisa ditulis 600.000 joule. Kemudian di sini ada 5 kg, berarti M sama dengan 5 kg. Kemudian kita mencari delta T, perubahan suhu, pasti yang besar dikurangi yang kecil, hasilnya 60 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan berapa kalor jenisnya. Kalor jenis itu rumusnya Q per M kali delta T, sehingga diperoleh kalor jenisnya 6 kali 10 pangkat 5 atau 600.000 joule dibagi 5 kg kali 60 derajat Celcius, diperoleh berapa? 2000 joule per kilogram derajat Celcius. Lanjut untuk contoh soal kedua biar lebih jelas kembali. Kemudian Rose sedang memanaskan setengah kilogram air dari suhu 28 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Berapa sih kalor yang dibutuhkan oleh Rose jikalau kita ketahui kalor jenis air sebesar 400 joule per kilogram derajat Celcius?
Kita jawab, dari soal diketahui bahwa M setengah kilogram itu sama aja 0,5 kilogram. Ini bentuk desimal, ini bentuk pecahan. Kemudian kalau jenis C kecil 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T perubahan suhu 78 dikurangi 28 derajat Celcius, hasilnya 50 derajat Celcius. Ditanyakan Q kalor berapa? Q rumusnya M kali C kali 3S kali delta T. Sehingga tinggal masukkan M-nya 0,5 kg, D-nya 400 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T 50 derajat Celcius. Diperoleh kalornya sebesar 10.000 Joule.